Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini kita bakal ngelanjutin pembahasan kita tentang Laravel filament. Jadi, sebelumnya kita udah ngebahas tentang filament untuk pemula ya, dengan membuat halaman dashboard sederhana kayak begini. Ini dashboardnya, munculin passionnya berupa kategori, terus jumlahnya, dan ini chart untuk ngeliat treatment apa aja, jumlahnya berapa. Terus ada halaman owner di mana bisa CRUD kayak biasa. Terus ada passion juga di mana bisa CRUD biasa juga. Pokoknya semua udah dikerjain di video sebelumnya. Nah, kalau kalian mau belajar yang ini dulu, dasar Laravel filament, yang merupakan prerequisite untuk ngelanjutin video ini. Jadi video yang kalian tonton sekarang ini wajib, bisa dibilang disarankan lah ya, disarankan kalian nonton video sebelumnya dulu, karena aku bakal ngelanjutin pembahasannya dari project di video sebelumnya. Jadi kita di video ini nggak bikin dari nol. Jadi kalau kalian mau nonton dulu di video sebelumnya, cari di channel aku, lihat aja yang judulnya Tutorial Laravel Filament, Panduan Lengkap buat Admin Panel untuk Pemula. Nah, kalau kalian udah nonton ini, seharusnya kalian di lokal kalian bakal punya halaman dashboard kayak gini. Kalau udah punya, baru kalian bisa lanjutin menonton video yang lagi kalian tonton sekarang, karena kita ngelanjutin dari project sebelumnya. Oke, jadi aku ulangin, prerequisite-nya adalah kalian udah ngerti tentang Laravel, kalian ngerti Eloquent, migration, dan lain-lain, pokoknya basic Laravel ya. Terus apalagi ya, nonton video sebelumnya, pembahasan ini, udah kayaknya prerequisite-nya itu aja. Nah, kalau udah, baru kalian boleh lanjut nonton video ini. Oke, jadi untuk pembahasan video kali ini, aku bakal ngelanjutin pembahasan filament, khususnya ngebahas tentang resources. Jadi di video sebelumnya, yaitu ini, kita udah ngebahas kayak dasar-dasarnya aja, kayak getting started. Tapi nggak ngebahas secara mendalam tentang resource, table, form, widget, dan lain-lain. Nah, saat ini aku mau ngebahas tentang resource keseluruhan. Jadi, kita bakal, apa ya, tutorial kali ini kita bakal berkiblat ke dokumentasi filament ini. Jadi kita belajarnya dengan menggunakan dokumentasi Laravel filament. Nah, kalau kalian udah ngerti, nggak usah ditonton, karena video ini aku tujukan untuk pemula yang mau belajar filament. Oke, jadi nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Oke, kita mulai ya. Aku anggap kalian udah nonton video aku sebelumnya yang getting started di filament, dan udah punya project kayak begini. Oke, aku anggap kalian udah punya project kayak gini. Kita bakal mulai belajar. Kalian bisa buka juga dokumentasi di filamentphp.com, buka documentation, get started, dan pilih bagian resources, getting started. Kita bakal mulai dari getting started, karena kita, dari artinya aja getting started itu yaitu tempat mulai yang pertama kali gitu ya. Oke, jadi langsung aja. Ini adalah cara membuat resource. Kalau kalian nonton video sebelumnya, kalian pasti tahu resource itu apa. Nah, di sini ini sintaks membuat resource, di mana kalau kalian menjalankan perintah ini, kalian bakal dibikinin resource. Kalau kalian bikin customer resource-nya, berarti nanti bakal jadi customer resource, PHP file-nya, terus ada folder yang namanya customer resource, di dalamnya ada folder pages, dan ini adalah file-file customer kalian. Ada create, ada edit, ada list. Jadi kurang lebih tampilannya kayak begini. Anggap owner ini adalah customer. Nah, ini listnya, ini create-nya, terus, ini edit-nya, dan ada delete-nya juga. Oh, di sini belum ada delete ya, karena di video sebelumnya belum aku bikin. Mungkin bakal kita bikin nanti fitur delete-nya di sini. Kurang lebih kayak begitu. Di sini juga nggak ada delete ya, sorry ya teman-teman. Jadi delete itu bisa dibikin sendiri. Pages ini isinya adalah tampilan-tampilan ini. Oke, kurang lebih kayak begitu. Terus apa ya? Udah kayak gitu aja dulu kita bikin ya, karena ada banyak jenis resource, nanti bakal kita coba satu persatu. Oke, yang pertama kalian bisa copy paste komen ini. Aku bakal bikin nama resource kita adalah tools.
Nah, lihat ketika kita bikin resource, kita bakal dibikinin sebuah resource. Kalian bisa lihat di folder app, filament, resource. Nah, ini adalah file atau folder yang dibikinin sama Laravel tentang resource yang kalian bikin. Ada ini filenya, tool resource, dan folder yang aku lihat tadi. Di dalam folder ada folder pages dan ini file-filenya. Oke, jadi kalau kalian lihat di sini, kalian bisa refresh. Ini cuma dashboard owner passion. Kalau kalian refresh, kalian bakal punya tools. Kalau kalian klik, nggak tampil apa-apa. Kenapa? Karena kita belum bikin model yang namanya tools. Ini error karena tools dipakai, tapi kita nggak punya filenya. Nah, kalian lihat di file ini, tool resource, kalian bakal lihat di sini protected static string model, tools class. Nah, ini pemanggilan model, tapi kita belum bikin modelnya. Oke, jadi aku bakal bikin model tools dulu. Nah, di sini, sebentar, aku kayaknya salah teman-teman. Seharusnya kalau ngikutin kaidah Laravel, seharusnya nama model ini bukan plural tapi singular. Aku ulangin, jadi aku bakal delete ya teman-teman. Pertama, delete file tool resource ini dulu. Terus aku delete folder tool resource. Nah, kita ulangin yang tadi ya. Ini foldernya juga aku delete aja. Nah, kita ulangin komen yang tadi. Kita ganti jadi tool, nggak pakai S. Enter. Nah, ulangin lagi, kalian lihat di sini refresh, tool tidak diketemu karena kayak tadi errornya yaitu pemanggilan model namanya tool kita belum punya. Jadi kita bakal benerin dengan menggunakan perintah php artisan make.2 model namanya tool. Kita juga perlu bikin migration supaya kita bisa punya table di database kita. Bikin aja -m. Jadi ini otomatis bikin file migration untuk model tool. Oke, sekarang modelnya udah ada di folder model ini, tool, dan migration-nya ada di folder database migration, ini dia. Oke, pertama kita bakal bikin migration-nya dulu. Sederhana aja, cuman ada ID dan ada nama. Itu aja cukup. Nah, kita bikin php artisan migrate. Nah, kita udah punya database tool. Kalian bisa lihat di sini. Sorry, bukan database ya, table tool. Kalian bisa lihat di sini, aku gedein. Nah, ini nggak ada table tool. Kalau aku refresh, muncul table tool. Karena baru dibikin, strukturnya cuma ada name sama created add, updated add. Ini timestamp tadi ya. Ini timestamp. Itu. Ini basic Laravel. Nah, kalau udah selesai, kalian bisa close migration kalian. Terus, selanjutnya, balik ke sini. Kalian bisa refresh, ini udah nggak error lagi. Nah, ini udah nggak error, tapi di sini belum ada apa-apa. Seharusnya kan kalau lihat yang udah owner, ada table, terus ada button, diklik ada form untuk menambah owner. Kalau tools, belum ada table, kalau klik, belum ada form. Nah, ini perlu kita tambah. Bikin tabelnya. Nah, itu semua udah dibahas di video sebelumnya, gimana caranya supaya ada. Aku skip dulu karena kita bakal bikin yang lain, dengan cara yang lain ya. Oke, jadi itu caranya bikin resource yang pertama. Ini cara manual. Selanjutnya, aku bakal bikin yang sederhana, yaitu simple. Nah, simple ini berupa modal dialog. Kalian tahu ya, modal dialog itu kalau diklik, dia muncul kayak pop-up. Nah, itu modal dialog. Bisa dibikin dengan -simple kayak begini. Oke, kita coba. Aku bakal delete yang udah kita bikin. Yang pertama, migration nggak usah di-delete ya, teman-teman. Kita cukup delete filamennya aja. Resource-nya, sorry. Tool resource kita perlu delete. Foldernya ya, delete juga. Terus file tool resource-nya ini di-delete juga. Nah, udah. Sekarang kita bakal copy-paste yang ini. Simple, paste, customer, ganti sama tool namanya. Oke, udah dibikinin. Sekarang kalian bisa bandingin. Aku bakal ngebandingin antara owner resource dan tool resource. Di sini ada widget. Widget nggak usah dipeduliin dulu ya, teman-teman. Karena widget ini nggak ada sebenarnya. Harus dibikin dulu widgetnya. Jadi aku delete dulu folder widget di owner resource. Oke, kalian lihat owner resource dan tool resource perbandingannya. Di owner resource ada folder pages.
Di tool resource juga ada folder pages, sama-sama ada pages, tapi lihat isinya. Untuk owner resource ada create, edit, list. Sedangkan tool resource cuma ada manage tool doang. Nah, inilah perbedaan antara bikin resource dengan cara biasa dengan bikin resource dengan flagging, dengan flag simple. Kalau simple cuman ada satu file doang di dalam folder resource kita, yaitu manage tool. Nah, aku bakal liatin ke kalian bedanya secara tampilan. Oke, aku refresh. Klik tools, belum ada, sama. Tabelnya belum ada, karena kita belum bikin. Nah, perbedaannya adalah ketika kita create tool baru, yang muncul berupa modal dialog. Kalau aku liatin ke kalian owner, klik muncul halaman baru. Oke, create owner. Kalian lihat di sini URL-nya juga owners create. Kalau ke tools, di sini klik new tool, nggak muncul URL baru karena cuman modal dialog doang. Nah, di sini kita perlu bikin form nantinya. Itu pembedanya antara simple sama yang normal. Simple cuman berupa pop-up modal dialog doang. Nah, kapan menggunakan simple? Disaranin menggunakan simple buat data-data yang benar-benar simple. Misalnya, kalian butuh suatu table apa gitu sebagai referensi. Misalnya, data apalah. Anggaplah kalian mungkin mau ngisi jenis hewan. Nah, mungkin kalian bikin table jenis hewan, isinya cuma name dan lain-lain. Nggak perlu ada detail page atau yang lain-lain. Nah, kalian bisa pakai simple untuk data yang sederhana aja. Oke? Kayak begitu tentang simple. Oke, kalian bisa pakai simple sesuai kebutuhan. Nah, selanjutnya yaitu resource yang udah otomatis bikinin kita. Ini buat kalian yang pengen cepet dan nggak mau ribet, karena kita kan intinya menggunakan kayak hal-hal kayak filamen ini kan pengen butuh instannya ya, gampangnya. Jadi kalian bisa pakai flag yang namanya generate. Oke, kalau generate kalian nggak perlu bikin form lagi. Jadi sebenarnya aku liatin ke kalian, untuk owner resource ini semua nggak ada. Nah, form ini nggak ada. Isi skemanya nggak ada, table juga nggak ada isi kolomnya, ini juga nggak ada, semuanya nggak ada. Nah, jadi kita harus bikin sendiri isi formnya, isi tablenya, kalau misalnya ada relasinya diisi, dan lain-lain. Nah, kalau kalian males menggunakan itu dan pengen cepat, kalian bisa pakai minus generate, itu semua dibikinin. Oke, aku bakal liatin ke kalian sekali lagi cara membuat resource dengan tanpa flag generate, biar kalian bisa ngebedain. Aku hapus generate-nya, modelnya aku ganti dengan tool. Oh, udah ada, sorry ya. Kita bakal delete dulu folder dan filenya. Yang pertama, delete file folder, tool resource. Yang kedua, delete folder tool resource. Oke, udah selesai. Sekarang kita jalanin command, paste, hapus flag generate, ganti customer jadi tool. Aku bakal liatin ke kalian. Nah, lihat filenya, tool resource. Sorry, salah pencet. Nah, di sini kalian bisa lihat form, skemanya kosong, table, kolomnya kosong, filternya kosong, dan lain-lain kosong, relation kosong, dan lain-lain kosong. Ini ada ya, sorry. Pokoknya intinya untuk table dan form nggak ada. Pas sama ketika kita lihat di sini, table nggak ada, form nggak ada. Nah, itu karena belum kita bikin. Sedangkan kalau owner, tablenya ada, formnya ada. Karena apa? Karena udah kita bikin. Lihat, di sini, di dalam skema untuk form ada isinya. Di dalam kolom untuk tablenya ada juga isinya. Nah, itulah yang membuat owner ini punya form dan punya table di sini. Sedangkan tools belum ada. Karena kita perlu bikin sendiri. Nah, karena misalnya kita pengen cepat, kita nggak usah bikin resource dengan cara yang tadi, tapi kita bikin resource dengan menggunakan flag generate. Oke, aku hapus lagi tool resource kita. Foldernya juga hapus. Oke, kita paste, generate-nya biarin aja, ganti modelnya dari customer jadi tool. Enter. Udah selesai. Kita lihat. Nah, di tool resource, skemanya udah keisi secara otomatis. Table juga kolomnya udah keisi secara otomatis. Oke? Nah, itu dia tadi bedanya kalau pakai flag dan nggak pakai flag. Nah, kalau aku refresh ya, bagian tool, pindah halaman, ini datanya belum ada. Oke? Terus new tool, formnya udah ada. Nah, kalau kalian isi,
Seharusnya ini nambah datanya. Tabelnya udah ada, sorry ya, table udah ada tapi datanya belum ada. Nah, filamen ini bakal ngelihat file migration kita. Ingat, kita bikin file migration, isinya sederhana, cuman name doang. Filamen tahu, cuman butuh kolom name aja untuk tools. Dengan begitu, karena dia udah tahu, ya udah, dia cukup bikinin form kita, cukup name aja. Nih, cukup satu doang name. Nah, ini filamen ngeliat dari migration kita. Oke, kita coba bikin baru, namanya tools apa ya? Buat kesehatan. Anggap aja anduk ya. Anduk itu bahasa Inggrisnya towel. Create. Nah, udah jadi. Aku liatin ke kalian. Tabelnya udah jadi toolnya. Oke. Dengan menggunakan generate, ada fitur pencarian juga. Ada fitur ini sebenarnya. Toggle gitu. Oke, ini bawaan dari generate. Aku bikinin satu tool lagi buat kalian. Supaya bisa ngeliat gimana fitur search. Sebenarnya udah sih dibahas di video sebelumnya. Tapi nggak apa-apa. Oke, yang kedua. Apa sih tool lagi? Perban ya, perban bandage. Sorry ya kalau bahasa Inggrisnya salah. Oke, kita pindah ke tools. Udah ada 2 data. Pakai filter pencarian towel. Tahu aja, muncul towel. Bandage. Muncul bandage. Nah, ini kalau kita pakai flag generate, semuanya muncul yang apa? Pokoknya kayak defaultnya. Kalau generate udah dibikinin, jadi kita nggak perlu capek-capek bikin form sendiri dan bikin table sendiri. Oke, kayak gitu dulu. Itu cara-cara membuat resource. Sebenarnya aku mau ngelanjutin dengan membahas soft delete. Tapi aku mau ngeliatin dulu ke kalian delete yang benerannya. Oke, kalian tahu ya kalau kalian udah pernah pakai Laravel, kalian pernah pakai juga yang namanya soft delete. Kalau kalian nonton playlist Laravel aku udah dibahas tentang soft delete, di mana soft delete itu ngedelete datanya bukan beneran di-delete, tapi cuman kayak flagging aja dia udah di-delete dengan mengisi kolom deleted add. Kalau kalian lihat tabelnya, kita bikin cuman created add sama updated add, nggak ada deleted add. Dengan begini, kalau kita delete data, datanya ke-delete beneran, bukan soft delete. Oke? Ini basic Laravel. Nah, di sini aku mau ngebahas tentang soft delete, tapi aku mau ngebahas delete beneran dulu, kayak yang aku bilang tadi. Oke, cara bikinnya delete kayak begini. Nah, kalian lihat tampilan di sini, aku hide aja ya, created add sama updated add-nya. Nah, biar lebih luas. Nah, di sini secara default, untuk table, kalian bisa ngelihat cuman ada tombol edit doang, dimana kalau kita klik pindah ke halaman edit, terus ada delete. Nah, kalau kalian mau delete tanpa harus pindah halaman dulu di sini, kalian bisa tambah di table ini aja langsung, nggak perlu klik terus klik edit terus delete, nggak perlu. Nah, cara nambahnya gimana? Caranya kayak begini. Kalian pergi ke file tool resource, kalian lihat di bawah ini ada action. Lihat, masih di table. Aku bakal close yang nggak kita bahas dulu ya. Form aku close, get relation aku close, get pages aku close. Nah, kita fokus ke function table-nya. Lihat di function table, bagian action, ada ada edit action yang dibikin. Nah, edit action ini menghasilkan ini. Nah, sekarang aku mau nambahin tombol delete, yaitu aku duplicate aja edit action ini. Nah, gimana caranya? Mau ngelihat delete, ini udah bawaan dari ini ya, dari filamen. Nah, kita mau ngelihat apakah delete ini ada actionnya bawaan filamen. Nah, kalau kalian ikutin cara aku, yaitu menginstal extension yang namanya namespace resolver, kalian bisa klik kanan, edit action, terus go to reference. Nah, kalian lihat di sini, sebentar aku liatin. Sorry, bukan go to reference ya. Go to definition. Nah, go to definition. Kalian bakal dipindahin ke filamen table action, yang mana merupakan file yang ada di dalam vendor filamen. Nah, ini kalian nggak usah otak-atik ya filenya, karena ini udah vendornya yang bikinin. Nah, kalian perlu lihat aja di sini ada edit action. Nah, kita lagi nyari-nyari, bisa nggak sih delete? Bisa nggak sih, ada nggak sih delete action? Nah, kalian lihat di sini Explorer ada edit action, lihat ternyata ada delete action juga. Ini dia fungsinya, kalian nggak perlu pahamin,
yang kalian tahu adalah delete action ini ngedelete data kalian. Nah, jadi karena ada delete action, berarti bisa kita tambah. Kalian copy aja delete action ini, balik lagi ke tool resource. Nah, edit action kalian kalian ganti jadi delete action. Udah kayak begitu aja, save. Nah, kalian lihat hasilnya, kalian bakal dibikinin satu button yang namanya delete kayak begini. Oke, sekarang aku delete bandage. Hasilnya sama, muncul pop-up, apakah yakin mau di-delete. Jadi, kita nggak perlu edit dulu terus delete. Karena di table tools listnya ada delete. Nah, kalau aku delete, confirm. Ke-delete datanya. Lihat database-nya, towel dan bandage, aku refresh, bandage udah kehapus. Nah, itu tentang, tentang delete data secara beneran. Selanjutnya kita bahas gimana cara bikin soft delete di Filament. Oke, aku males bikin file migration lagi, jadi aku edit di migration yang udah kita bikin tadi. Nah, caranya aku bakal rollback dulu migration kita. Sorry, komennya php artisan migrate .2 rollback. Oke, database kita lihat. Table tool udah kehapus karena udah balik sebelum dibuat. Nah, sekarang kita tambahin yang namanya soft delete di sini. Di bawah timestamp aja, soft delete. Ada ya, $table. Nah, soft delete kayak begini. Sintaksnya. Selanjutnya apa? Ya udah jalanin php artisan migrate. Oke, refresh database. Lihat table tools, sekarang kita punya struktur, sekarang kita punya kolom deleted at. Nah, ini flag-nya untuk soft delete. Nah, kita sekarang buka model tool, karena kita perlu ngasih tahu bahwa model ini udah bisa soft delete sekarang. Model tool, kita tambah use soft delete. Kayak begitu. Oke, save. Selesai, close model tool, close migration tool. Nah, sekarang kita coba refresh, bikin yang baru, yaitu yang pertama tadi towel, create another, terus bandage. Create, dan pindah ke halaman listnya. Nah, ini dia towel dan bandage. Kalian lihat di database juga towel dan bandage, deleted add-nya 0. Nah, sekarang gimana caranya supaya supaya Filament tahu ini adalah soft delete. Kalau aku coba delete ini, bakal ke delete beneran. Lihat. Langsung ke deleted add ya. Kita nggak perlu lagi bikin ya. My bad, sorry teman-teman. Rupanya kita nggak perlu lagi soft delete di sini. Kalau kita bikin, bikin secara manual. Nah, tadi itu yang aku liatin bikin secara manual. Kalau misalnya kalian mau bikin secara otomatis, nggak perlu capek-capek bikin lagi kayak manual tadi, yaitu nambahin button perlu ditambahin ya. Nggak perlu lagi nambahin button karena udah dibikinin. Terus di modelnya juga nggak perlu setup yang lain lah. Nah, kalian bisa pakai cara kayak gini. Oke, karena aku merasa bersalah nyontohinnya dengan cara menambah manual, bukan pakai perintah ini, jadi aku bakal coba bikin soft delete dengan menggunakan perintah kayak begini. Oke, nah aku bakal hapus tool resource lagi, hapus semua, foldernya juga hapus. Oke, sekarang udah nggak ada halaman tools lagi. Aduh, backnya banyak banget ya. Nah, oke. Udah nggak ada halaman tool lagi. Menunya juga nggak muncul. Nah, sekarang aku bakal pakai cara otomatisnya si Filament. Tadi kan dengan cara manual ya. Nambah soft delete sendiri. Terus setup ini, setup itu. Nah, sekarang kita copy lagi. Kita jalanin paste, tapi kita harus tambahin. Yang pertama, customer ganti jadi tool. Terus setelah soft delete atau sebelum soft delete nggak apa-apa, kalian kasih minus
generate supaya kita nggak perlu ngetik atau bikin form dan tabelnya. Enter. Nah, udah jadi. Sekarang kita bisa lihat di bagian tool resource, sama form dibikinin, table dibikinin. Nah, kalian bisa lihat di sini, kalau kita bikin soft delete, lihat, ada ditambahin bulk action. Kayak begitu. Oke, sekarang aku refresh aja, aku liatin ke kalian. Tool di sini. Oke, ada towel, tapi nggak ada deleted add. Kok deleted add? Nggak ada button delete. Kenapa? Karena kita belum bikin. Oke, untuk button kita perlu bikin manual ya, kalau pakai command soft delete. Tapi tenang aja, walaupun nggak ada button delete, Filament udah nyertain tombol delete di sini, di halaman editnya. Nanti kita tambahin di table, bisa aja, caranya gampang. Kayak tadi yang aku bikin tadi lah. Oke, kita tambah dulu new tool bandage. Kita mau ngeliat dulu efeknya soft delete kayak gimana. Oke, nah lihat sekarang kita punya towel dan bandage. Oke, di database juga ada towel dan bandage. Ini ke soft delete hasil yang tadi ya teman-teman ya, yang kita bikin deleted add manual. Aku delete aja. Oke, nggak usah lah ya, biar tahu ada datanya. Oke, nah di sini kayak begini. Kita mau coba soft delete, bener nggak sih fungsinya berjalan? Aku delete towel ya sekarang ya. Nah, delete, confirm. Nah, deleted, kita lihat di list nggak ada lagi towel. Kalau kita lihat di database, towel juga udah ke deleted add. Nah, itu fungsi dari flag soft delete. Dengan menggunakan flag soft delete, kalian nggak perlu capek-capek bikin fungsinya lagi. Nah, selain cuman soft delete, ternyata Filament juga ngebikinin filter. Lihat, filter secara default adalah menampilkan data tanpa data yang udah di soft delete. Ada juga pilihan nih, munculin yang udah ke delete aja secara soft delete, atau munculin beserta data yang udah di soft delete, dan ada lagi pilihannya munculin data yang di soft delete aja. Nah, kita coba satu persatu filternya. Lihat, with deleted records artinya kita memunculkan semua data yang udah ke soft delete. Nah, aku munculin deleted add-nya. Kalian bakal bisa lihat yang udah ke soft delete ada towel sama bandage. Ini bandate ya. Ternyata typo, sorry, udah whatever, never mind, biarin aja. Nah, ini dia data di table kita muncul yang udah ke soft delete juga, bukan cuma data yang masih ada aja. Aku hapus filternya, sekarang kita munculin data yang udah ke delete aja. Nah, muncul deh towel sama bandate. Oke? Jadi kayak gitu teman-teman, kalau kita pakai flag soft delete, kita nggak perlu mikirin ini, itu udah selesai. Paling yang perlu kita pikirin adalah kita cuman butuh nambahin tombol delete di sini, tapi itu option karena udah ada di halaman editnya. Tapi kalau kalian mau nambahin, caranya kayak tadi. Nah, yang kedua, kalau pakai flag soft delete, muncul kayak begini filternya. Udah otomatis, bagus banget. Tapi kalian perlu perhatiin, soft delete perlu kalian bikin di migration-nya juga, yang ini. Terus di modelnya juga perlu kalian bikin ini. Ya, perlu kalian perhatiin itu. Oke, jadi sekarang kita tambah ya, ini buttonnya. Kita masuk ke tool resource. Mana dia? Action. Copy, ganti edit action, jadi delete action. Selesai. Refresh. Muncul delete. Oke, aku delete di sini. Confirm. Nah, kehapus semua. Kalau kalian lihat di filternya, only deleted records muncul semua. Karena semuanya udah ke soft delete. Di table pun juga udah ke soft delete semua. Nah, itu sih teman-teman, soft delete-nya gampang banget. Oke, kalian coba perhatiin yang aku bahas dan tes-tes sendiri. Yang namanya soft delete pasti bisa di restore ya. Itu udah rule utama dan harus ada, yang namanya soft delete perlu di restore. Tapi nggak tahu deh ya, kalau developer lain atau website owner lain, mungkin mereka mau kalau udah ke soft delete nggak bisa di restore. Tapi yang pastinya kalau udah di soft delete seharusnya ada function untuk restore. Nah, kita anggap aja
ketika ada rule yang soft delete, ya bisa di restore kayak begitu. Nah, dengan menggunakan flag soft delete di filament, kita bakal punya menu atau function untuk restore, tapi di sini nggak muncul ya. Munculnya di bulk aja. Jadi kalau kalian lihat di sini ada yang namanya bulk action. Nah, di dalam bulk action ini ada grup, udah di grup ya. Munculnya ada pilihan delete, force delete, sama restore. Nah, cara ngelihat bulknya gimana? Kalian harus select beberapa atau satu aja ya, minimal satu data. Bakal muncul ini, tombol bulk action-nya. Nah, kalau aku deselect, nggak muncul. Kalau aku select salah satu, muncul action-nya. Oke, anggap aku select semua. Nah, kalau kalian lihat, klik bulk action, di sini ada force delete sama restore selected. Sesuai pilihan, ada force delete dan restore. Loh, delete-nya mana? Delete-nya nggak muncul karena di sini kita munculin data yang udah ke soft delete doang. Coba aku munculin with deleted records. Klik. Nah, baru muncul delete selected. Jadi delete selected ini adalah soft delete. Kalau kita pakai flag soft delete di sini, bakal ada delete selected kalau kita ngeliatin semua data yang nggak di soft delete atau yang udah di soft delete. Bakal ada pilihan delete selected, force delete, dan restore. Oke, kalian pasti tahu arti force delete ini apa. Nah, itu bulk action-nya. Jadi kita udah dibikinin untuk force delete sama restore. Kita bandingin dengan owner. Kalau kita lihat owner resource, bulk action-nya cuman delete doang. Kenapa? Ya udah, kita kan nggak bikin soft delete untuk owner, makanya dia cuman delete beneran doang, bukan soft delete. Kalau kita lihat langsung di websitenya, klik, lihat bulk action-nya cuman delete selected aja, bukan soft delete. Bukan restore, bukan force delete, tapi cuman delete aja. Nah, itu dia caranya, perbedaannya antara flag soft delete dengan tanpa soft delete ya. Di bulk action-nya kalian bisa lihat sendiri. Oke, sekarang kita coba bulk action-nya. Tools, kita filter semua data. Kita klik, atau enggak klik salah satu aja ya, bandage. Bulk action 2 deh, 2. Masa satu doang pakai bulk? Oke, kita restore. Hasilnya adalah confirm. Nah, towel dan bandage ke restore. Kalau aku hapus, filter yang muncul yang nggak di delete doang. Di table juga kalian lihat udah ke restore. Nah, itu udah dibikinin sama filament kalau kita pakai flag soft delete. Nah, itu mantap banget. Praktis banget. Oke, sekarang kita lihat. Anggap aja kita munculin semua. Dan kalian mau nge-restore cuman satu doang. Males dong, satu doang harus klik satu, bulk, klik dua, kan repot. Nah, pengen muncul juga di sini restore-nya. Gimana caranya? Kita lihat dulu. Aku juga belum lihat-lihat ya. Kita lihat dulu apakah ada action-nya. Nah, ini edit action, klik. Lihat di sini ada nggak restore. Nah, ternyata restore action ada. Ya udah, kita copy nama kelasnya. Kita balik ke resource, kita duplicate. Ini ya tadi ya. Kita duplicate di bawah delete action, paste, refresh. Nah, kalian lihat ada button restore. Button restore muncul cuman buat data yang udah ke soft delete. Lihat di sini soft delete nggak muncul. Begitu juga dengan delete. Delete udah nggak muncul buttonnya untuk data yang udah ke soft delete. Oke, restore, confirm, datanya ke restore. Kita lihat juga di database, ini deleted add-nya udah di set 0. Nah, itu dia teman-teman, sederhana banget bikinnya. Oke, jadi itu tentang force delete. Oh iya, itu tentang restore. Force delete belum dites. Oke, sekarang kita bakal coba force delete. Untuk force delete, nggak bisa kayak begini. Karena ini bakal bikin soft delete sesuai fungsinya. Jadi gimana caranya force delete? Nah, force delete ada beberapa cara. 2 cara sih kalau yang aku lihat. Yang pertama pakai bulk action. Force delete ini coba tes, confirm. Nah, kita lihat di table kehapus beneran. Oke. Aku bikin lagi banda T ya, teman-teman. Nah,
kita bakal bikin force delete button di sini. Oke, caranya gimana? Caranya kayak tadi, kita lihat action, apakah ada yang namanya force delete. Kalau ada, berarti bagus. Nggak ada ya? Oh, ada nih, force delete action. Nah, sama aja caranya. Kalian copy nama kelasnya, duplicate di delete action, atau setelah restore aja. Nah, refresh. Sekarang ada tombol baru, seharusnya, nggak ada ya? Kayaknya kalau kita satukan antara delete dan force, dia cuma bisa milih satu doang. Aku coba banda T, delete. Yang terjadi adalah, lihat, ke soft delete. Nah, gimana kalau kita mau delete beneran? Coba aku hapus delete action. Oke. Refresh. Nggak ada ya tombol delete beneran. Menarik. Ini nggak bisa ya, force delete action. Nggak ada ya. Oke. Ini mungkin bisa jadi perhatian buat kita untuk button force delete nggak ada di sini di dalam table. Mungkin satu-satunya di bulk aja ya. Di bulk apa namanya? Tadi aku lupa. Di bulk action group untuk force delete. Oke, ya mungkin di antara kalian ada yang udah ngebahas tentang ini jadi ngerti force delete muncul. Oh, astaga. Sorry teman-teman, aku relat ya. Jadi restore dan force delete muncul cuman buat data yang udah ke soft delete. Bener juga. Berarti secara flow logic untuk filamen ini, dia cuman ngebolehin force delete buat data yang udah ke soft delete. Bukan buat ya data yang belum ke soft delete. Nah, dia ngelarang. Filamen nggak ngebolehin hal itu terjadi. Jadi kalau mau force delete, kerjain soft delete dulu, baru bisa force delete. Nah, kayak begitu rupanya rule filamen. Oke, ini jadi pelajaran juga buat aku ya. Oke, kita coba. Ini banda T adalah data yang udah ke soft delete. Sekarang aku force delete. Confirm. Oke, datanya nggak muncul. Kita lihat di sini banda T udah kehapus. Oke, jadi kayak begitu teman-teman. Sekarang aku juga udah tahu. Udah dikoreksi ya dengan percobaan-percobaan kayak begini. Rupanya filamen bikin rule untuk delete, force delete muncul buat data yang udah ke soft delete aja. Sebenarnya di Getting Started ini ada pembahasan tentang resource form dan resource table ya, walaupun cuma sedikit. Ini aku skip aja, karena apa? Karena untuk table dan form ada pembahasannya sendiri. Jadi aku skip dan mungkin aku bikin videonya kalau rame peminat filamen ini. Kalau nggak rame ya udah nggak aku bikin. Lihat aja nanti. Oke, pokoknya di Getting Started nggak aku bikin karena ada pembahasannya sendiri untuk table dan form. Kita bakal lanjut ke bagian authorization. Jadi, di filamen kita bisa implementasi authorization juga. Misalnya, suatu resource cuman bisa di view doang. Nggak bisa di-update, nggak bisa di-create, dan lain-lain. Nah, sedangkan itu untuk yang apa ya, public ya. Sedangkan kalau admin bisa create, bisa update, bisa delete, dan lain-lain. Nah, untuk authorization kayak begitu, filamen bakal menggunakan policy yang ada di Laravel. Oke, kita bakal coba bikin policy untuk authorization resource tools kita. Oke, klik, kita bakal perlu install policy. Oke, copy yang ada modelnya, kita jalanin perintahnya. Hapus post, ganti jadi tool. Terus namanya juga post policy, ganti jadi tool policy. Oke, enter. Nah, kita bakal lihat filenya di ini ya, di folder policies. Nah, ini semua view any false, view false, semuanya pokoknya false. Sorry, semuanya pokoknya false. Nah, apa yang terjadi kalau di dalam policy ini false semua? Yang terjadi adalah halaman tools kita forbidden. Nggak bisa diapa-apain, nggak bisa diakses. Kenapa? Karena untuk tools, kita bikin authorization menggunakan policy, nggak boleh diapa-apain. Semuanya false. Nah, kalau kalian mau
ada true, atau bisa dilihat, bisa di-create, bisa di-update, bisa di-delete, kalian ganti return false ini menjadi true. Nah, misalnya, aku mau ngebiarin user ini bisa ngeliat datanya aja. Berarti aku set view any true. Oke, save, refresh. Nah, tools udah muncul menunya. Kalau aku lihat, aku bisa ngeliat tools ini. Tapi aku nggak bisa edit. Tuh, nggak ada tombolnya. Aku nggak bisa create. Nggak ada create-nya. Oke? Itu dia. Nah, kalau view apa? View ini buat ngeliat detail data. Nah, untuk detail data nanti kita bahas. Kayak misalnya klik bandage. Nah, muncul data full tentang bandage. Halaman baru. Itu halaman detail. Yaitu kalau kalian mau mengautorisasikan dan boleh, pakai true di sini untuk view-nya. Oke, biarin aja false dulu karena belum ada halaman view-nya. Jadi aku biarin false. Lihat, create nggak bisa, update nggak bisa. Sekarang aku mau ngebolehin create. Jadi aku set jadi true. Lihat, button di sini bakal muncul. Tuh, klik, muncul form-nya. Nah, itu dia. Oke, aku back. Kita lihat lagi. Kita bakal set update jadi true. Lihat, button di sini bakal muncul. Tuh, edit, diklik, bisa pergi ke halaman edit. Oke, itu dia tentang tool. Delete juga true hasilnya. Lihat, nggak ada ya delete ya di sini ya. Aku belum bikin apa ya? Ya, aku belum bikin apa. Aku lihat dulu ya teman-teman sebentar. Di resource aku lupa. Action, ada restore, force delete. Oh iya, delete action nggak ada ya. Aku bikin dulu delete action. Oke, refresh. Nah, sekarang tombol delete ada. Tadi, kalau kita set false untuk delete, button delete nggak muncul. Nah, kalau kita set true, button delete muncul. Tuh, kita bisa ngedelete, yang mana hasilnya adalah soft delete. Lihat. With deleted records. Nah, muncul towel. Nah, itu dia. Restore nggak muncul. Kenapa? Karena restore ini false. Kita set true, muncul restore. Kayak begitu. Nah, force delete juga. Kita lihat di sini force delete nggak muncul. Kalau aku set true, force delete muncul. Nah, itu dia tentang authorization di Filament. Dia menggunakan policy. Nah, ini kan berlaku untuk semua user nih. True, false. Nah, gimana kalau sesuai user apa aja? Misalnya, cuman admin atau cuman user dengan ID segini yang bisa create data. Di sini aku belum bikin fitur role permission ya. Jadi nggak bisa by role untuk authorization. Jadi sekarang kita bakal pakai dengan ID aja. Kayak begitu ya. Kita nggak ada fitur role permission, multi role, multi user. Jadi aku bakal pakai ini doang. Oke, sekarang aku pengen cuman bisa di-create sama user ID doang. Jadi aku bakal bikin $user, pakai current lah ya. Current user sama dengan user, sorry, aku agak lupa. Auth, kayak gini ya kalau nggak salah. Nah, auth user, kayak begitu. Oke, kayak gini aja. Nah, terus, kok nggak bisa? Bawaan ini ya. IntelliPen seharusnya bisa sih, nanti kita coba bisa apa enggak. Nah, return if $current user ini ID-nya sama dengan 1, then dan true, else false. Kita coba lihat. Seharusnya refresh. Nah, new tool masih ada. Sekarang aku bakal ganti. Cuman user yang ID-nya 2 aja yang bisa create. Oke, karena aku nggak punya user dengan ID 2, jadi aku login dengan user dengan ID 1. Harusnya, kalau misalnya authorization ini benar, maka new tool ini bakal tersembunyi, nggak bisa diakses. Nah, lihat, nggak bisa diakses. Kenapa? Karena aku bukan orang yang ID-nya 2. Aku ID-nya 1. Nah, makanya nggak muncul. Oke, kita coba ganti jadi 1. Refresh, muncul. Nah, sekarang kita lihat. Aku copy
ini URL-nya. Nah, kita lihat apakah bisa dengan cara nembak URL. Oke, di sini tool nggak ada, aku nggak bisa new. Tapi bagaimana jika aku tembak URL kayak begini? Enter, jadinya 403 forbidden. Jadi nggak bisa juga kalian main di URL ini, karena kalian udah kena filter di authorization. Oke, jadi kayak begitu teman-teman. Kalau kalian mau menggunakan authorization di filament, dia bakal make cara policy. Aku mau ngebahas tentang label untuk model resource ya, tapi sebelumnya aku bahas yang kelupaan dulu. Jadi ada yang namanya skipping authorization di filament. Artinya apa sih? Artinya kita bisa meng-cancel atau apa ya, nggak aktif authorization kita untuk resource tertentu. Nah, misalnya sekarang kita udah punya resource kayak begini, di mana tombol new tool nggak muncul untuk user yang bukan 2 ID-nya. Nah, misalnya tiba-tiba kalian disuruh, oke, semuanya bisa, sama user manapun bisa diakses. Nah, misalnya ada banyak banget yang harus diganti policy perlu diganti. Kalian ada pilihan dengan cara yang cepat, nggak perlu ganti semua ini. Caranya gimana? Kalian bisa pergi ke tool resource dan copy paste ini tadi. Nah, taruh aja di mana aja bagian sini, paste, save. Nah, kalian lihat hasilnya muncul. Bisa create tool baru. Kenapa begitu? Nah, dengan adanya ini, true artinya kita nyuruh, filament, skip authorization. Kita nggak perlu ada authorization. Walaupun ada banyak authorization di policy kalian, kalau ada skip ini true, maka policy nggak berjalan. Nggak aktif. Authorization nggak aktif. Itu dia untuk authorization. Terus balik lagi, kalau kalian pakai ini, extension interleavance, kalian bakal dapat error merah gini ya. Nah, misalnya kalian agak-agak OCD sedikit, nggak mau ngelihat ada tulisan merah di nama file ini, terus ada garis merah juga, kalian bisa ganti usernya dengan menggunakan user kayak begini. Nah, kalau pakai ini, klik kanan import class, pilih yang support facades. Nah, kalau pakai auth ini, yang ada kelasnya yang kalian import, bentar. Nah, kalau kalian import ini, kalian nggak bakal dikasih warna merah sama filament. Nah, kalau kalian agak OCD sedikit tentang warna merah atau tanda error gitu, kalian bisa pakai cara ini. Oke, coba ini kita komen, seharusnya tetap berarti. Oke, jadi sama aja ketika kalian menggunakan auth berupa function tadi dengan auth berupa kelas, sama aja hasilnya. Oke, itu sedikit tips buat kalian. Nah, ini aku back lagi, aktifin skip authorization, muncul juga actionnya. Oke, lanjut. Tadi aku bilang mau ngebahas label ya. Nah, ternyata label ini bisa kita gonta-ganti. Kalau kalian lihat di sini labelnya adalah tools berdasarkan nama model kita. Model kita adalah tool dan bakal jadi tools berupa pluralnya. Nah, kita bisa mengcustom label kita dengan menggunakan ini. Aku copy aja, aku paste di bawah, skip authorization. Nah, coba biarin aja cliente, save. Hasilnya adalah berubah jadi cliente. Tuh. Oke, lihat cliente, clientes. Dia tetap mempertahankan bentuk pluralnya. Berubah jadi clientes, new cliente. Ini juga menunya berubah jadi clientes. Jadi ini plural, singular. Itu peraturan bahasa Inggris ya, karena ini cuma nambahin satu cliente, jadi ini nggak pakai S. Nah, kayak begitu teman-teman. Untuk label bisa diubah dengan menggunakan ini. Bentuknya harus string. Coba aku ganti ya sesuatu. Error. Karena disuruh return-nya harus tipe string atau null. Tanda tanya ini kalau nggak salah null ya. Coba ya. Aku set null. Bisa. Otomatis dia ngikutin. Oke, ini tipe return type. Pilihannya antara string atau null. Jadi kalau kalian mau ngubah, kalian harus pakai string.
Atau kalau kalian nggak mengubah, bakal kebentuk defaultnya, yaitu null menggunakan nama modelnya. Jadi tools. Oke, jadi kalau kalian mau custom, kalian bisa ubah tools. Ngubah labelnya. Misalnya kalian mau peralatan. Jadi peralatan, karena bentuk plural. Nah, bisa nggak sih kita custom juga plural singular ini? Kita coba lihat ya. Di sini ada nggak? Nah, ini dia. Ternyata ada juga. Customizing the plural model label. Kita bisa ngeset plural atau enggaknya gimana. Langsung kita describe aja di sini. Plural model label apa? Jadi, kalau kita nggak set, dia bakal otomatis mode pluralnya pakai S. Nah, sekarang kalau kita nggak mau pakai S, ya udah kalian harus set peralatan, nggak pakai S. Jadinya kayak begini. Peralatan, ini tetap peralatan. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi kalian bisa ngeset plural mode-nya, plural model dengan apa yang kalian isi. Tetap return type-nya, kalau nggak string ya null. Kalau null, ya udah kalian bakal dapat sesuai nama model kalian. Nah, kayak begitu. Coba ya, aku set null, apakah dia jadi tools atau tool? Enggak ya, tetap peralatan sih ya, ngikutin ini. Pokoknya kalau ada model label, sekarang aku komen, lihat, jadi tools. Oke? Jadi tanpa adanya model label, dan model labelnya null, dia bakal ngikutin nama model beserta sifat pluralnya. Nah, kalau misalnya nggak mau ada plural-pluralan, aplikasi kalian bahasa Indonesia, ya udah, set nama labelnya, dan set kalau pluralnya dalam bentuk apa, kayak begitu. Oke? Terus ada juga automatic model label capitalization. Nah, jadi misalnya kita kasih nama ini kita, nama label kita 2 karakter, bukan 2 karakter ya, 2 kata, peralatan mantap misalnya. Ini aku komen label plural mode-nya. Aku save dan aku refresh. Peralatan mantap. Jadi dia otomatis, ini apa sih namanya? Case model. Ini namanya camel case ya teman-teman. Aku lupa, kalau salah tolong benerin. Ini kayaknya camel case namanya. P gede, terus M gede. Pokoknya awal dari kata pakai huruf gede. Nah, ini camel case kalau nggak salah namanya. Nah, kalian lihat tulisannya di sini kecil, P kecil, M kecil. Tapi jadinya P besar, M besar. Itu karena filamen secara default menggunakan camel case. Kita bisa ngeganti supaya jadi tergantung apa yang kita tulis dengan cara pakai has title case model label true or false. Jadi kalau false, jadinya bakal ngikutin apa yang kita tulis, peralatan mantap. Dia masih plural. Kalau kalian mau nggak pakai plural, ya udah tulis sekali lagi peralatan mantap. Nah, kayak begitu. Apa yang terjadi kalau aku cuma nulis peralatan ya? Kita lihat. Tetap dia ikut peralatan. Oke, ini pokoknya ini sohib sejati nih. Oke, lihat peralatan mantap. Nah, tanpa title case model label, kalau kita false-in, dia bakal ngikut apa yang kita tulis di sini. Coba peralatan mantap, bisa nggak P-nya gede? Ini juga P-nya gedein. Bisa nggak? Jadi, oke? Apapun yang kita tulis di sini bakal muncul sebagai labelnya kalau kita set title case-nya false. Nah, kayak gitu aja sih. Tapi karena misalnya kalian risih, ya udah ikutin peraturannya aja. Set true, hasilnya bakal sama aja dengan nggak set sama sekali. Karena defaultnya adalah true di filamen. Terus apa lagi ya? Navigation label. Nah, ini dia. Kita lihat, copy, langsung aja kita paste. Efeknya apa sih? Nah, untuk navigation label, kalian bisa custom sendiri. Jadi, untuk label halamannya kalian bisa setting. Untuk, apa namanya? Tadi kok aku lupa. Navigation. Untuk nama navigation-nya bisa kalian setting sendiri. Misalnya, kalian nggak mau misclient test, ya udah ubah aja jadi peralatan aja misalnya. Save, refresh. Nah, jadi, kalau kalian nggak set, dia bakal ngikutin yang ada. Nah, segitu teman-teman. Kalau kalian mau custom navigation label, ya udah tinggal set aja ini. Jadi apapun yang kalian mau. Tuh.
Oke, karena aku risih dengan tulisan kecil di sini, jadi aku biarin aja defaultnya ngikutin nama label yang kita set. Terus icon. Nah, icon ini juga bisa kita set. Jadi, secara default, ikonnya adalah bentuk folder kayak begini. Gimana kalau kita mau ganti icon? Ya udah copy aja. Kalian paste. Hasilnya, tunggu, ini kenapa error? Cannot redeclare. Oh, sorry teman-teman, di atas udah ada ya. Jadi aku bakal hapus dan pakai yang atas. Ini rectangle stack. Kita bakal ganti dengan hero o icon user group. Nah, kalian bisa paste dan save. Sebelum di refresh, kalian lihat kayak begini ikonnya. Kalau di refresh, berubah jadi orang. Sesuai namanya, user. Nah, kalau kalian mau ganti dan bingung gantinya di mana, gantinya di hero icon. Kalian klik aja hero icons ini. Nah, kalian bisa ngeliat nih, ada di sini, ada banyak. Peralatan apa ya? Misalnya namanya tool. Nah, kalian bisa pakai nih, branch. Kalian copy aja JSX. Jadinya apa ya? Coba aku lihat. Oh, ini JSX kayak begini ya. Kalian bisa ganti aja dengan nama branch. Ini, jadi O user group ganti jadi O-nya ini hapus, coba ya, branch. Bisa nggak? Hero icons not... Oh, branch group nggak muncul. Sebentar. Oh, ini nggak ada grupnya dong. Branch doang namanya. Coba lagi. Masih ada. Branch from set. Apa harus pakai O juga di depannya? Oh, harus pakai O ya teman-teman. Tuh. Hero O branch. Jadi caranya kalau kalian mau ganti, lihat di hero icon. Lihat namanya apa. Strukturnya harus kayak begini. Hero icon. O. Nama dari ikonnya. Udah kayak gitu aja cara ganti icon untuk label di navigasi kalian. Terus kita juga bisa nge-sort navigation-nya. Lalu to specify the order in the item list. Oke, kita bisa ganti nih copy ya. Kita lihat di sini secara default karena kita bikin peralatan mantap ini terakhir, resource-nya dia taruh paling terakhir juga. Misalnya kita mau pindahin, gimana caranya? Paste, navigation sort, biarin aja 2. Hasilnya kita lihat jadi peralatan mantap, nggak pindah ya? 1. Nggak pindah. Gimana cara pakainya? Aku belum pernah pakai ini sih, nggak pernah ngotak-ngatik navigation sih. Static navigation sort. Kayaknya ini untuk grouping ya, atau apa gitu. Nah, ini grouping ya. Tapi kalau sort ini nggak works. Kenapa ya? Mungkin buat kalian yang tahu tentang sort navigation, kalian bisa komen ya. Buat ngasih tahu, buat ngasih ilmu yang benar buat kita-kita. Oke, lanjut aja. Ini aku skip ya. Nggak tahu kenapa nggak works. Selanjutnya nih, kita bisa juga bikin navigation shop. Mungkin nanti aja ya bahasnya di navigation. Di mana navigation-nya? Info list, bukan. Panels, navigation. Oh, ini ada menunya sendiri sih navigation. Nah, mungkin untuk navigation bakal kita bahas sendiri nantinya ya. Tuh, ada banyak. Ada bisa nambahin kayak info itu loh. Kayak kita chatting ada notifikasi. Kayak begitu. Nah, ini mungkin bakal kita bahas di navigasi sendiri. Jadi, aku hapus aja yang tadi navigation sort ya. Mungkin bakal lebih jelas dan lebih benar kalau kita bahasnya pas di navigation aja. Jadi untuk getting started, label sampai label aja ya kita bahas. Namanya juga getting started, baru mulai kayak begitu. Oke, generating URL juga kayaknya nggak perlu kita bahas karena ini biasa cuman mau ngedapetin URL, mungkin bisa dipakai buat redirect atau apapun itu sesuai keinginan kalian, kebutuhan kalian. Terus apalagi kayaknya udah deh untuk apa namanya, pages, generate, ini juga navigation, kayaknya udah deh. Nah ini deh, lanjut ke delete resource pages.
karena udah berbeda ya dengan label. Tadi kita ngebahas label dan sekarang udah beda dengan deleting resource pages. Sekarang aku udahin dulu untuk section ini. Itu cara tadi ngubah label-label, ngubah icon, terus bikin plural, setup plural, bentuk pluralnya dan lain-lain. Dan apalagi, pokoknya semua yang aku bahas di sini lah. Nah, kalian bisa coba-coba sendiri di hero icon dan lain-lain. Kita bisa juga ngehapus pages untuk resource kita. Jadi aku liatin ke kalian pages itu apa. Nah, ini adalah pages untuk nge-view data peralatan atau tools. Ini adalah pages untuk create data baru. Ini adalah pages untuk ngedit data. Jadi total ada 3 pages untuk tool atau peralatan. Ini aku ganti dulu ya. Aku agak risih dengan bahasa Indonesia ini, peralatan mantap. Jadi aku balikin jadi tools aja. Nah, jadi ada 3 pages tadi ya, kalian lihat. Nah, kita bisa ngapus pages-pages ya sesuai yang kita mau. Jadi, anggap aja kalian punya resource yang hanya bisa dilihat doang. Nggak bisa di-create, nggak bisa diedit, nggak bisa di-delete. Anggap aja resource itu adalah jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini cuma ada 2. Jadi cuma ada 2 jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Anggap kayak begitu. Karena ada 2 data, bukan anggap kayak gitu ya. Maksud aku yang anggap kayak gitu adalah resource kalian yang mau kalian bikin tentang jenis kelamin gitu. Kalau jenis kelamin udah pasti, cuma ada 2 ya. Nggak ada lebih dari 2 itu. Jadi jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, itu kan data yang udah pasti tuh. Kalian bisa isi langsung di database. Jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nggak boleh diedit, nggak boleh di-delete. Nah, di pages ini juga kalian mau munculin cuman view ini doang. Nggak ada fitur create. Nggak bisa fitur edit. Nah, gimana caranya? Di Filament, kalian bisa langsung aja ngapus pages itu. Oke, jadi kita bisa ke function yang namanya get pages dan hapus yang kalian mau. Jadi aku bakal hapus ini, atau bisa juga aku komen aja. Create dan edit. Nah, kalau aku refresh, aku pencet tombol tool, add new tool, bukan pindah halaman ya, karena pages tadi kita hapus, tapi Filament menggantinya dengan modal dialog. Jadi walaupun pages itu kita hapus, Filament ngasih modal dialog yang mana artinya tetap kita bisa nambah data. Nggak mau dong, kita nggak bolehin kayak gitu. Oke, nanti kita bakal hapus ini. Pertama aku mau ngecek dulu apakah benar pages itu udah kehapus apa belum. Caranya aku bakal langsung akses halaman tambah. Nah, ini udah bener nih, pagesnya udah kehapus 404. Jadi pages add new tool udah kehapus. Nah, ini udah 404 udah benar. Tapi masalahnya nih, Filament ngeganti pages jadi modal dialog. Nah, ini juga kita harus disable. Kita harus disable ini, ngapus fitur create sampai benar-benar nggak bisa di-create data itu. Nah, gimana caranya? Jadi dikasih tahu kalau Filament ini kalau mau benar-benar hapus modal dialog, kita harus hapus buttonnya juga. Nah, di mana ngapus button? Nah, ini kita harus cari. Yang pertama, kita lihat di sini ada button bulk. Nah, bulk ini bisa kalian hapus saja atau nanti aja satu persatu ya. Nah, kalian bisa hapus action edit, delete, restore, dan force delete. Kalian hapus aja. Lihat, refresh. Nah, edit, delete, udah kehapus. Gimana dengan bulk? Bulk masih bisa di-delete. Nah, kita nggak mau bulk ini nggak mau data ke-delete. Berarti bulk ini juga kalian bisa komen ini semua. Refresh. Lihat, kita udah nggak bisa multi-select. Jadi button bulk nggak bakal muncul. Nah, itu yang pertama. Edit juga udah nggak bisa, delete juga udah nggak bisa. Tapi masalahnya, create masih bisa. Masih muncul nih buttonnya. Gimana caranya supaya create ini juga nggak muncul? Nah, kita perlu ke folder resource, ya, tool resource, pages, karena ini adalah view yang mana namanya list. Jadi kalian klik list, lihat di sini ada yang namanya action, create action. Nah, ini kalian komen aja atau hapus. Aku komen aja ya, save, lihat buttonnya. Dah, selesai. Habis perkara selesai, udah sukses. Jadi cuma bisa dilihat doang
pages kalian. Oke, jadi kayak gitu cara ngedelete pages dan cara menghalangi orang mengakses action create, edit, delete, semua action terserah kalian. Kayak gitu cara melarang orang mengakses action itu. Ya, segitu aja pembahasan kita tentang resource getting started ya. Jadi udah panjang lebar dan video ini juga udah sekitar 1 jaman. Udah panjang banget untuk tutorial yang sederhana kayak begini. Tapi emang sih agak banyak yang harus dibahas dan itu perlu kalian tahu buat sebagai pemula yang mau belajar filamen. Jadi intinya kayak begitu aja teman-teman tentang getting started. Kayak yang aku bilang tadi, kalau misalnya rame peminatnya video tutorial filamen ini, mungkin kita bahas pembahasan selanjutnya. Tapi kalau nggak rame, ya udah buat apa? Artinya kan kalian nggak minat, buat apa dibikinin tutorialnya? Jadi kita skip ke tutorial lain. Jadi untuk membuat tutorial selanjutnya, aku bakal lihat respon dari kalian sebagai viewer channel aku. Kalau tertarik, oke, kita lanjut bahas. Kalau nggak tertarik, udah kita skip ke pembahasan selanjutnya. Oke, jadi kayak begitu aja pembahasan video kita kali ini. Kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini, silahkan di-like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu. Terus hidupin notifikasi, supaya kalau aku upload video yang terbaru, kalian bisa dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya, supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.